sifat sholat sudah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu 'ala Allah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallimu wa nubarik ala rasulillah nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi la'anakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, alhamdulillah. Segala puji marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam majelis ilmu ya. Dalam sebuah hadis dikatakan kun robi'an wala takun khamisan. Jadilah kamu kelompok yang 4, jangan kelompok menjadi kelompok yang 5 dalam masalah ilmu. Kun robi'an wala khamisan. Jadilah kamu hari Rabu, bukan hari Kamis. Gitu. Kun robi'an, jadilah kamu kelompok yang 4. Nah, tapi janganlah menjadi yang kelima. Yang pertama adalah orang yang alimah, orang yang mengajarkan ya, orang yang memberikan ilmu atau mengajarkan atau mengajari. Au muta'allimah, atau menjadi orang yang belajar ilmu agama ya, maksudnya. Menjadi orang yang menuntut ilmu ya. Au muhibban, kalau tidak menjadi orang yang mustami'an, au mustami'an, betul ya. Au mustami'an, atau menjadi orang yang mendengarkan. Jadi kalau tidak bisa mengajarkan, tidak bisa belajar, mendengarkan. Au mustami'an, atau menjadi orang yang mendengarkan. Au muhibban, atau orang yang mencintai. Mengajarkan tidak bisa, belajar tidak punya waktu, kemudian mendengarkan juga sibuk. Muhibban, menjadi orang yang cinta. Apa artinya? Misalkan mendukung aktivitas pengajian, mendukung aktivitas kegiatan-kegiatan Islam, memberikan support itu bisa pemikiran, bisa tenaga, bisa kalau punya harta dengan harta, bisa juga dengan mendorong anak-anaknya, kalau anak-anak mendorong suaminya, kalau suami, kalau istrinya didorong juga, sama-sama kalau perlu saling mendorong. Adalah muhibban, saling mendorong, nanti satu ke sana jatuh bareng nanti. Saya kalau guyon sama istri kan dorong-dorongan gitu juga.
sama tarik tuh. Tarik sama tarik ya? Kalau Pak Giri tarik sama tarik, dorong sama dorong Pak. Saling menyalahkan karena terlambat naik kereta. Tarik jarak jauh Pak, jarak jauh. Kalau menurut ilmu apa namanya, ilmunya Pak Dedi itu ajian rawa rontek. Sembar mesem. Sembar mesem. Atau blood putih ya Pak, blood putih ya. Jadi muhibban atau orang yang mencintai gitu. Wala takun khamisan. Jangan kamu menjadi yang kelima. Yang kelima itu yang tidak ngapa-ngapain terhadap ilmu agama, itu nggak ngapa-ngapain. Mengajarkan tidak, belajar tidak, menjadi pendengar tidak, menjadi orang yang mencintai. Ada pengajian suka, itu kan enggak juga tidak. Wala takun khamisan. Artinya apa? Orang yang acuh tak acuh, bahkan orang yang membenci pengajian. Orang yang tidak setuju pengajian dan membenci pengajian dan sebagainya, mengkritik orang-orang. Ini jangan sampai semacam itu. Syukur-syukur kita ya kemudian punya ilmu, kemudian kita ajarkan. Karena kalau kita punya ilmu, kemudian kita bagi ilmu itu kepada orang lain, atau kita ngajak orang lain, ya. Kita ajak orang lain datang gitu. Kita sama-sama ayo ketemu sama orang, kita ajak gitu. Maka termasuk amal jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Jika anak Adam telah meninggal, telah wafat, pergi dari dunia ini, inqata'a amaluhu, pegot. Pegot itu bahasa Cirebon. Putus. Itu Pak. Kalau bahasa Jawa itu pegat ya. Nah, pedot. Pegat tuh cerai. Pegat tuh cerai. Curug treten kalau mengundurkan diri. Ketren. Berpisah gitu. Apa namanya, dari dunia ini, yang qata'a amaluhu, maka putus juga amalnya karena dia tidak melakukan apapun di dunia ini. Putus karena dia tidak hidup. Kecuali 3, illa min salas, kecuali 3. Yang ketiga hal itu akan tetap mengalir. Yang pertama, amalin jariyah. Apa? Amal jariyah. Kita infak di pengajian, misalkan di sini apa namanya, mikrofon, apa air, atau katakanlah lampu dan sebagainya, atau ke mushola, atau ke masjid, atau ke madrasah, atau ke pondok pesantren, tempat-tempat orang belajar ilmu agama, atau tempat-tempat orang beribadah. Amalin jariyah. Yang kedua, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dirinya, tapi dengan catatan orang tuanya mendidik. Kalau orang tuanya tidak mendidik, dia hanya ngasih makan saja, kemudian orang lain yang mendidik ilmu agama, maka status guru lebih tinggi daripada orang tua. Iya. Karena orang tua hanya mendidik fisik saja, fisik itu akan hancur. Sedangkan guru, orang ngajari ilmu agama, dia mendidik ilmu agamanya, dia mendidik ruhaninya, mendidik amalnya, dan amal itu yang akan dia bawa ke dalam akhirat berhadapan dengan Allah. Maka kedudukan guru lebih tinggi daripada kedudukan orang tua, jika orang tuanya tidak mengajari. Tapi kalau orang tuanya mengajari, kalau orang tuanya kemudian mendorong, orang tuanya tidak mampu nih mendorong anaknya untuk ngaji, menyekolahkan anaknya ke pesantren, atau kemudian anaknya kita semangati untuk belajar kemana, ke masjid dan sebagainya, maka orang tua statusnya adalah guru dan orang tua. Double berarti. Double pemapel. Bahasa Cirebon juga, Pak Dedi nggak tahu, nggak paham itu bahasa Cirebon itu Pak. Cirebon Kidul. Yang ketiga, ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Makanya salah satu ilmu yang bermanfaat, kita ketemu sama orang, ayo kita ngaji. Kita nggak bisa nih ngasihkan apa namanya, ilmu. Kita ajak dia ngaji gitu loh. Ajak ngaji, ayo kita ngaji. Yuk ada pengajian, yuk datang ini.
kemudian dia dapat ilmu, kemudian diamalkan, maka kita yang mendorongnya akan menyebabkan mendapatkan amal jari. Nah, ini apa namanya? Bagaimana kita mencoba mengajak. Ada orang pengajian datang. Jangan malah di ojok-ojok, wah jangan datang pengajian, wah jangan ini, wah jangan ini. Apalagi kalau apa namanya? Ketemunya sama Pak Iskandar. Jenggotnya panjang soalnya gitu. Tapi kita harus lebih menyimak. Ini mengenai. Makanya kita gunakan forum yang mulia ini, kita ajak orang-orang lain untuk datang. Itu adalah amal jariah kita. Nah, inilah apa namanya, kita coba menjadi salah satu di antara mereka. Marilah untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada bab sifatis sholat dalam kitab Bulughul Maram. Kita tentang mengenai masalah sholat. Sudah beberapa pekan yang lalu, dua pekan yang lalu dan penghapusnya saya spidol. Biasanya di sini Pak. Biasanya. Ji. Hapus dosa. Maaf. Waalaikumsalam. 289. 289. Merapat. Udah sholat? Merapat. Ya. Kita sudah membahas tentang bab sifat sholat. Dan di bab sifat sholat ini kita sudah beberapa hadis kita sampaikan berkenaan dengan masalah sholat. Kalau syarat sholat masih ingat ya? Saya ingatkan coba lagi, ingat. Ada berapa? syarat sholat ada 9. balik Balik. Kalau Pak Giri lihatnya dari atas, kalau kita lihat dari bawah. Kan memang begini benar. Pak Giri lihatnya dari atas. Kalau gini kan lihat dari bawah, Pak Giri kan kita lihatnya dari atas. Memang begini, Pak. Kalau Tapi Arab, betul. 6 itu kalau dari samping jadi 2. Maksudnya Pak Giri yang satu 9, kita 6. Pak Giri 6 gitu. 96 kan Hannover 96 gitu. Maksudnya mengingatkan saya, wah asalnya dari Hannover gitu. Meleset ya tenan. Ditahan itu. Kita sudah membahas syurutis sholat. Kita ulangi lagi, hanya mengingatkan saja. Syurutis sholat ada 9. Sesuatu yang harus dipenuhi ketika seseorang akan sholat, tapi itu bukan termasuk pekerjaan
sholat dan harus dipenuhi. Saya mengingatkan saja, nggak akan saya bahas lagi. Itu aja. Yang pertama, Hadis. yang pertama, Suci dari hadis. ya, toharo minal Hadis. hadas. Adalah hadis. Hadas, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar itu artinya dihilangkan dengan wudu. Hadas besar dihilangkan dengan mandi. Yang terus selanjutnya, ini toharatun minan najas. Najis. Bersih dari najis, pakaian, badan maupun tempat. Terus ya, suratil aurah, nutup aurat. Aurat Sutratul Abu. ya, menutup aurat. Aurat laki-laki jelas dan aurat perempuan juga sangat jelas. Dan aurat itu adalah berlaku di luar sholat. Jadi kalau di luar sholat kita tidak boleh kelihatan aurat kita. Ya. Jadi laki-laki itu tidak boleh pakai celana pokek. Celana pokek yang kelihatan segini loh, celana yang Kelihatan paha. kelihatan pahanya. Tidak boleh. Bukan hanya ketika sholat, tetapi di luar sholat pun ya ini harus sampai lutut sampai ini. Termasuk ketika main bola. Wah, ini kan olahraga. Nah, ini juga termasuk adalah harus menutup aurat. Aurat itu apa ya? Ya sesuatu yang itu saya yang boleh. Aurat itu sebetulnya semacam wama hiya bi aurat. Tidak ada apa ya istilahnya? Geheimnis. Nah, iya, aurat itu salah satunya adalah sesuatu yang dirahasiakan. Ya. Ada doa-doa namanya sebenarnya aurat itu namanya. Wama hiya bi aurat. Bagi Allah tidak ada yang samar, tidak ada yang rahasia. Wama hiya bi aurat. Apa itu? Ya, bagi Allah tidak ada yang rahasia. Atau ada juga aurat itu adalah bahasa lainnya aib. Aib itu juga adalah aurat. Aurat seseorang adalah aib seseorang. Aib seseorang adalah aurat seseorang. Maka kita harus tutupi. Itu juga. Tapi sebetulnya ya ini secara dasar. Secara ilmu fikih tadi. Perempuan pun demikian. Perempuan ketika memakai aurat, maka aurat itu adalah dari rambutnya sampai telapak kaki. Termasuk diantaranya ketika di luar sholat. Maka kalau memungkinkan, perempuan itu juga menggunakan kaos kaki ketika berkomunikasi dengan orang lain. Jadi auratnya adalah aurat sholat. Yang boleh terlihat adalah muka dan telapak tangan saja. Jadi kaos kaki juga di telapak tangan segini ya, ini. Maksudnya bukan telapak tangan, bahasa Arabnya itu kafain ya, ilal wajhi wal kafain. Maksudnya telapak tangan dan wajah dan telapak tangan. Hanya Imam Syafi'i kemudian karena bahasa Arabnya adalah kafain, maka ini tuh ditutup ketika sholat. Dikasih semaksimal mungkin, ya sebisa mungkin makanya mukena itu ada ganjelnya itu loh. Ada bukan ganjel. Sesuatu yang nyangkol sini loh.
apa itu bahasa ininya ya? Bahasa Cirebonnya. Bahasa Cirebonnya juga nggak ada itu bahasa Cirebonnya. Google Translate aja kan. Centolan, tepatnya kaitan ya, kaitan. Karena bahas dalam hadisnya itu ilal wajhi wal kafain. Yang namanya kafain itu ini. Jadi sebisanya ini tutup. Tapi sebetulnya maksudnya Rasulullah adalah ini. Ya, maksudnya depan dan belakang. Ya ini. Nah, ini aurat. Terus istiqbalul qiblah. Terus menghadap kiblat. Dukhulul waqti. Terus Islam. Al-Islam. Islam ini. Terus al-aqlu. At-tamyiz. 9 satu lagi. 2, 3, 4, Berdiri. 6. Iya. Berdiri. Iya. Oke. Qiyam ini ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan tamyiz itu bisa melakukan aktivitas sendiri, cebok, makan sendiri, bisa ngerti lah pokoknya, bisa ajak komunikasi. 6 tahun ya, 6 tahun, 7 tahun. Itu insyaallah. Ini mengenai syarat-syarat sholat. Sekarang rukun-rukun sholat, sifatnya sholat, rukun-rukun sholat. Kemarin kita sudah membahas arkanus sholat. Papanya. Iya, papanya. Kayaknya ini ya saya atas aja. Atau jangan-jangan lapnya ya? Basah, keluar basah. Yang nulis ya. Oh itu. Ya bisa hilang. Kok nggak bisa hilang? Yang merah. Di bawah nggak bisa. Belum aja. Oh, Cepat. Nulisnya harus di atas. kurang kering. Ada Tisu nggak ganti papan tulis, nggak, ini masalah di papan tulisnya itu karena disemprot. Ada ya Pak, satunya lagi nggak ada ya Pak? Yang satu lagi mana? Ada. Di belakang. ini bisa. Di situ ada tisu kan banyak. Pakai tisu. Pakai tisu dulu. Jadi bisa. Kan itu kena minyaknya. Kena minyaknya itu. Iya, kena minyaknya. Arkanus sholat. Ya, rukun-rukun sholat. Kemarin tentang rukun-rukun sholat kita sudah membahas berkenaan beberapa rukun sholat. Ya. Yang pertama rukun sholat apa? An-niyatu. Niat. Itu kurang kecil itu. Ini ada sebelah dulu. Sama ada sebelah dulu. Oh iya, nggak tahu ini bisa nggak? Persiapannya. Arkanus sholat. Tapi tadi mana? Yang pertama an-niyatu, niat. Niat di dalam hati. Niat itu bersama dengan ketika takbir.
Ada ulama yang mengatakan bahwa niat itu adalah indat takbir, sholat ketika takbirnya. Ada yang mengatakan menuju sholat juga, menuju wudhu adalah bagian daripada niat. Itu juga bisa. Tapi lebih baik kalau kita coba lakukan ketika takbir, kita coba niat di dalam hati. Ihdharun niyah. Menghadirkan niat dengan sengaja di dalam hati. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, takbir. Takbirnya adalah takbiratul ihram. Karena kenapa namanya takbiratul ihram? Masih ingat nggak kemarin? Semuanya menggerakkan semua gerakan, tidak boleh tapi membatalkan. Iya, jadi takbir yang kemudian menjadikan batasan atau menjadikan awal dia menjadi haram, menjadi tidak boleh untuk melakukan aktivitas apapun yang membatalkan sholat. Jadi itu kemarin sampai hadis yang ke 214 ya? 15 sudah 15. Kalau di yang terjemahan 289. 215. Ya sudah, ya maksudnya sekarang belum. Ya, belum ya. Belum rukuk, kepala tidak juga. Belum. Ini 214. 214. 214. Panjang. Jadi yang pertama takbir, yang kedua Al-Fatihah, qiraatul 213 ini ada. Fatihah. Kemudian ruku' ma'at tuma'nina. Kemudian al-i'tidal ma'at tuma'nina. Kemudian as-sujud ma'at tuma'nina. Dua pekan yang lalu kita membahas mengenai teknik-tekniknya. Teknik-tekniknya tentang ruku, ya. Tentang ruku, yaitu ketika kita mencoba tidak boleh terlalu dangap dan tidak boleh terlalu dengkluk. Dengkluk itu apa bahasa ini? Menunduk. Ya. Menunduk. Ini ada dalam wa idza raka'a di hadis yang ke-210. Kemarin dua pekan yang lalu kita sudah bahas. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatihi summa sawara dhuhrahu. Ya. Ketika ruku maka letakkan tangannya di dalam lutut. Kemudian luruskan punggungnya. Tidak boleh terlalu bungkuk, tidak boleh terlalu dangak, tapi lurus. Terus pandangannya karena dia tidak boleh dangak dan tidak boleh nunduk, maka pandangannya ke arah sujud. Kan kita tidak tahu Pak tempat sujudnya mana, perkirakan saja. Oh, sujud segitu. Jadi kita pandangannya ke dalam tempat sujud. Jadi tidak boleh ke sana, apalagi gitu. Tidak boleh terlalu nunduk, apalagi kalau gini gitu. Tangan lurus apa? Tangan di ini kan. Karena dia tidak, kalau tangan tidak ini masih tidak ini, tekuk sedikit supaya lurus. Ditekuk sedikit supaya dia lurus. Makanya laki-laki tekuknya ke luar, perempuan tekuknya ke dalam. Perempuan pintar Pak. nanti kalau di rumah tanya sama Mbak Dewi gitu. Termasuk kayak takbir, ada kalau laki-laki keluar, kalau perempuan ke dalam. Sujud. Termasuk sujud. Nanti ada. Nah ini wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatihi summa sahara dhuhrahu. Ini ya. Tapi kemudian ini sudah ruku, tapi dia harus tumaknina ya. Ruku, kemudian sejenak baru i'tidal. I'tidal itu wa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Jika i'tidal, maka lepaskan semua tulang belulangnya. Set. Jadi jangan bergerak, harus diam. Tak. Jangan juga siap-siap mau sujud baru begini, ruku begini.
sujud. Ancang-ancangan, Pak. Kalau lari 100 meter kan ada ancang-ancangnya gitu. Ya. Tidak, lurus gitu. Nanti ada hadis berikutnya yang lurus, benar-benar lurus. Lurus, lepaskan semua anggota tubuhnya kulla faqarin makana. Setiap tulang kepada tempatnya masing-masing. Jadi lurus begini saja. Seperti relax gitu. Ini mengenai ruku. Ya. Mengenai tidak ya. Wa idza sajada, jika sujud, wada'a yadayhi ghairu muftarin wala qabid. Jika dia sujud, maka tangannya dia tidak genggam dan tidak pula seperti terlalu menjenggar, biasa saja. Dan jangan seperti binatang buas, ya, di ininya sama ininya, sikunya nempel, tapi tangannya saja. Lapak tangannya saja. Begini ya, ini tidak begini. Apalagi kalau begini. Namanya tudur. Kemudian wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah, dan kakinya ininya kaki jarinya itu dipadal, tekuk ya, jadi ininya begini, kakinya itu nekuk ya, nekuk di atas orang, sopan. Contoh, Pak. Ini tuh ya, tekuk. Ibu-ibu mau tunggu kita. Jadi nekuk gini. Wah, Pak Dedi di sini. Jadi nekuk, tekuk. Kalau begini kakinya, ya gini, maka nggak sah sujudnya. Kesleo itu. Atau gini berdiri tapi gini. Jarinya menghadap ke kiblat. Jarinya ngadep kiblat, dia tekuk set. No. Tekunya sedikit atau tekunya gini nih, Pak. Wastaqbala bi atrafi asabihi rijlahul qiblah. Menghadap kiblat. Ini